pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, tamu kita kali ini sangat spesial. Kenapa? Beliau adalah salah satu idola saya di Bali. Beliau adalah seorang yang inspiratif, tokoh senior yang jiwanya muda banget, memberikan pencerahan kepada kita semua anak muda di Bali. Mau tahu siapa beliau? Kembali lagi saya ingetin, nggak bosan-bosan saya bilang. Lihat yang di bawah sini. Subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang tayang. Kemudian, untuk setiap episode kalau memberikan makna dan memberikan insight kepada teman-teman sahabat seruput, tolong share sehingga semakin banyak anak muda Indonesia mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight untuk kehidupan yang lebih baik. Nggak perlu panjang lebar. Sebelum kita mulai interview hari ini dalam acara Ngopi Seru, saya izin dulu nih sahabat seruput, karena kondisinya masih pandemi COVID, saya buka masker, oke? Tetapi tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga untuk menjaga diri kita sehat dan keluarga kita juga sehat. Izin ya. Ya, nggak perlu panjang lebar. Tamu kita kali ini adalah Profesor Imade Bandem. Om Swastiastu Pak, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang Saudara Rio. Ya, Pak Bandem, thank you banget. Ini udah hadir di acara Ngopi Seru. Episode kali ini ya kan Pak Bandem berkenan untuk menjadi Prof Bandem menjadi bintang tamunya. Tapi sebelumnya izin dulu Pak sama netizennya, namanya sahabat seruput ya kan. Izin buka masker Pak Bandem. Iya, minta izin saya membuka masker. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Om Swastiastu kepada sahabat seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Tuh, luar biasa kan sahabat seruput. Energinya aja ya, walaupun beliau udah senior terasa banget. Saya yang di samping aja terasa banget kehangatannya. Sekali lagi thank you banget Prof Bandem. Prof Bandem, di acara Ngopi Seru itu nggak sah, kita selalu openingnya itu harus tos ngopi. Ya, kita ngopi bersama dulu ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lain Pak, kita tos ngopi Pak. Yes. Ya, sahabat seruput, kali ini tuh tim Ngopi Seru kita main ke rumah Prof Bandem, ya kan? Kopi yang disajikan oleh beliau enak banget. Prof Bandem, kita ngobrol. Prof Bandem adalah salah satu yang tokoh yang menginspirasi dari Bali. Saya salah satu yang ngefans sama Bapak. Akhirnya kejadian saya bisa mengundang Bapak hadir di YouTube channel saya. Nah, Prof Bandem, Prof adalah seseorang yang lahir seorang pemuda desa kalau saya bilang, karena kebetulan saya orang kota ya kan, dari Singapadu. Perjalanan karir sekian puluh tahun luar biasa. Menginspirasi banyak orang, menciptakan karya seni, tari, buku. Tapi sebelumnya saya mau tarik ke belakang dulu. Gimana ceritanya seorang pemuda dari Singapadu ya, bisa melanglang buana S2 ngambil di UCLA Amerika, S3 juga di Amerika. Gimana Prof ceritanya hari itu Prof? Betul. Saya nama lengkapnya Imade Bandem ya, dari keluarga Bandem, tinggal di desa di Singapadu. Nah, desa Singapadu ini unik sesungguhnya. Jadi sebuah desa di Kecamatan Sukawati di Gianyar yang memiliki banyak unsur kesenian. Jadi ada pembuat topeng, kerajinan, lalu juga kerajinan emas dan perak, penari gitu. Nah, salah satu di antaranya orang tua saya itu penari gitu. Seorang penari Arje. Jadi beliau itu bernama Imade Kerdek dan beliau itu adalah ahli drama tari atau opera Arje. Jadi menari sambil bernyanyi begitu. Nah, sejak kecil saya memang sudah melihat bapak itu menari, diajak saya menari bahkan setiap malam. Di pertunjukan beliau? Ya, juga pertunjukan beliau. Bahkan di rumah. Setiap malam sebelum tidur, Rio. Beliau mengajarkan saya menari tanpa memberitahu caranya. Jadi tidur begitu di kasur, tidur di bantal. Kemudian tiba-tiba beliau meminta saya, Bandem, coba gerakkan matamu ke kanan atau ke kiri seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ini 1 jam setiap malam. Jadi sebenarnya itu lagi dilatih tari sama Bapak, tapi waktu itu Pak Bandem nggak ngerti. Nah, setelah itu baru dia minta, coba gerakkan tangannya seperti ini. Wah, gini gerak tangan, lalu diputar tangan saya, digerakkan, macam-macam gerak diajarkan sama dia. Baru diangkat
ini saya dada saya naik ke atas, buatkan agam sedikit, wah macam-macam. Tak ngerti saya itu bahwa beliau itu sudah mengajarkan saya tari menari. sejak kecil. Dari situlah karier saya sebagai seorang seniman. Nah, setelah saya tamat di SMP di Sukawati, pada waktu itu saya melanjutkan sekolahnya ke Konservatori Karawitan Indonesia di Denpasar. Oke. Di situ saya belajar menari, belajar sastra dan pedalangan. Saya juga belajar bermain gamelan karena tujuannya adalah kalau lulus dari Konservatori Karawitan Indonesia Denpasar itu, namanya Kokar Bali pada waktu itu, bisa menjadi guru kesenian. Oh, jadi waktu itu impiannya tuh mau jadi guru kesenian. Betul. Terus akhirnya bisa terbang ke Amerika? Nah, itu lagi. Nah, setelah saya tamat di konservatori itu, di Kokar itu, saya langsung diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Di tempat Kokar, Bapak tadinya Betul. belajar, ya? Sejak kelas 3 saya sudah disuruh mengajar menari di sana oleh sekolahnya. Nah, sudah gitu saya melanjutkan sekolah ke ASTI Denpasar. Asti Denpasar. Akademi Seni Tari Indonesia di Denpasar. Tetapi ada loop, ada kelonggaran karena ASTI itu baru didirikan tahun 1967. Oke. Saya tamat tahun 64. 3 tahun itu saya gunakan untuk belajar di Institut Hindu Dharma yang sekarang bernama Unhi, tapi tidak pernah selesai karena begitu saya masuk di ASTI Denpasar itu, saya mendapat beasiswa untuk belajar ke Amerika Serikat. Nah, di tahun 67 itu ada seorang profesor dari Amerika Serikat bernama Profesor Dr. Mentalhood, ahli etnomusikologi yang datang ke Bali dan ke Jawa dan di Sunda, memilih 16 orang untuk berangkat ke sana belajar. Diteslah kita kemampuan di dalam bahasa Inggris, kemampuan di dalam bidang menari, bermain gamelan, tentu yang tujuan akhirnya adalah supaya saya memperhatikan tentang pengkajian penciptaan itu. Dari 16 itu hanya 3 orang yang diberangkatkan. 1 dari Bandung, 1 dari Jogja, 1 dari Bali. Saya yang terpilih dari Bali untuk berangkat ke sana. Nah, itu kan sesuatu yang penting nih. Baru mau nanya tentang sekolah aja dapat satu pencerahan. Artinya hari itu Prof Bandam untuk bisa sekolah ke UCLA itu ada fit and proper test yang ada di Indonesia dilakukan oleh mereka. Betul. Dari Rockefeller. Betul. Jadi yang memberikan beasiswa itu namanya John D. Rockefeller III Fund. Jadi keluarga Rockefeller yang punya uang untuk membiayai kita sekolah ke Amerika Serikat. 6 bulan saya di Hawaii. Nah, selama 6 bulan itu saya belajar bahasa Inggris, belajar tari balet, dan belajar tari modern, dan beberapa ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan tari. Ada keuntungan besar saya di Hawaii selama 6 bulan itu. Apa yang didapat? Nah, saya bertemu dengan Dr. Hatta, proklamator Republik Indonesia, 6 bulan di sana menulis memoir beliau. Oh, Itu. Prof Bandam waktu di Hawaii itu ketemu sama proklamator kita, Ya, Bung Hatta. Bung Hatta, dan Oke. beliau menjadi guru saya. Wow. Setiap hari Jumat saya dilatih untuk mengenal Tuhan. Ada persembahyangan bersama, saya ikut mendengarkan. Jadi beliau itu sangat sangat terbuka, sangat baik sekali mengajar kita di sana karena pada waktu itu ada sekitar 35 orang Indonesia waktu itu. Yang di Hawaii. Di Hawaii. Sedang belajar. Nah, Oke. di samping Dr. Hatta proklamator kita itu ada juga Dr. Ide Agung Agung Gede Agung. Oke. Itu adalah Perdana Menteri NIT pada waktu itu. Oh, oke. Nah, kemudian beliau menjadi duta besar zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto jadi duta besar di Eropa ya, di Austria dan lain-lainnya. Jadi saya mendapat pendidikan secara langsung mengenai kedisiplinan, mengenai moral kehidupan dari kedua orang itu. Saya berbangga sekali bisa bertemu orang-orang Prof Bandam di UCLA ngambil berarti etnomusikologi. Betul. Nah, Oke. setelah di Hawaii, saya langsung pergi ke UCLA, University of California at Los Angeles, Yes. dibawa oleh Profesor Dr. Mentalhood untuk belajar etnomusikologi. Nah, etnomusikologi itu sesungguhnya adalah studi musik bangsa-bangsa. Nah, Artinya belajar
tidak hanya tentang Indonesia, tapi musik dari Jepang dan negara-negara lain. Persis, saya belajar Oke. musik Cina. Oh, belajar? Ya, Oke. musik Cina, musik Jepang, terutama musik klasik Jepang itu bernama Gagaku, tarian yang mana Bugaku. Saya belajar musik dan tari Yugoslavia, hampir musik Afrika juga. Di sana kita belajar mengenai musik-musik dari seluruh dunia untuk memperluas wawasan kita, memiliki wawasan yang multidisiplin seperti itu. Nah, hari itu Pak, lu akhirnya kan nggak gampang loh Pak, biaya hidup segala macam. Ibu ikut ke sana, Ya. ikut ke sana, Betul. ya kan? Terus tiba-tiba udah kan berat Pak, tiba-tiba kok bisa akhirnya udah nanggung di sana ngambil S3. Betul. Jadi ketika saya berada di Hawaii, saya baru sendirian ke sana. Oke. Setelah memutuskan untuk mengambil gelar MA di UCLA, nah sponsor ini yang bernama Rockefeller itu membiayai istri saya dan anak saya untuk berangkat ke Amerika. Iya, seneng banget dong bareng. Oke. Jadi bareng di sana. Jadi, nah bahkan ibu sendiri, oleh karena dia juga seorang penari tamatan Kokar Bali pada waktu itu, jadi kita bersama-sama mengajar tari Bali di UCLA itu. Saya mengajar gamelan, ibu mengajar tari, lalu kita bersama-sama bisa membuat produksi, mengajar di sana. Bahkan mengadakan pergelaran juga di Hollywood, di Los Angeles Music Center. Jadi saya bertemu banyak sekali dengan artis-artis Hollywood itu ketika mengadakan pementasan-pementasan di Music Center, di Hollywood dan lain-lainnya. Tanya siapa yang saya kenal? Siapa Pak? Charleston Heston. Wis. Tanya lagi siapa yang saya ajak makan bersama di Beverly Hills? Siapa Pak? Tony Curtis. Wis. Ya, banyak sekali seniman-seniman karena ini seniman namanya, dan saya pernah memang menghadiri suatu pertemuan 2000 bintang film dan seniman di Hollywood itu yang dipimpin oleh Charleston Heston itu. Iya. Nah, gitu. Nah, Jadi, kehidupan di sana udah sama ibu, ya kan Pak, bawa anak. Susah nggak Pak romantikanya sama ibu? Apakah cuma fokus kok, apa juga kerja atau untuk menghidupi semuanya Pak hari Ya. itu Pak? Jadi ada tambahan pekerjaan. Jadi dana yang diberikan oleh Rockefeller sesungguhnya cukup ya untuk hidup dan untuk sekolah, untuk membeli buku, hidup. Tapi kan kita ingin kehidupan yang sedikit lebih baik karena ada anak. Benar. Anak itu supaya menikmati juga bagaimana kehidupan Amerika Serikat itu, ya ke restoran, beli hamburger, beli pizza. Ibu yang digaji itu mengajar tari di departemen UCLA itu. Jadi ada peningkatan seperti itu di sana gitu. Iya, Jadi, iya, iya. Iya, sahabat seruput, khususnya kalian anak muda generasi milenial. Kalau Anda mau sekolah ke luar negeri, Anda nggak punya uang, Anda nggak punya biaya, ya di zaman Prof. Bandem aja, beliau berjuang untuk mendapatkan beasiswanya. Cuma 3 orang loh yang hari itu diterima untuk mendapat beasiswa dari Rockefeller. Sama kalau hari ini kan udah gampang, udah ada internet segala macam. Anda tinggal coba apply, tetapi paling penting siapkan kompetensi Anda sehingga menjadi orang yang spesial, sehingga Anda layak untuk dapat sekolah beasiswa ke luar negeri. Nah, setelah saya mendapatkan MA di UCLA, gitu, saya pulang mengabdi lagi di Asti dan Pasar. Oh, balik Pak? Balik saya mengabdi. Ingat ya Pak, pulang. Ya, harus pulang karena kewajibannya memang harus pulang menyebarkan ilmu yang kita dapatkan di sana. Tahun 72 saya pulang, lalu saya mengabdi di Asti dan Pasar. Saya diangkat menjadi sekretaris Asti dan Pasar. Oke. 5 tahun saya ada di Asti dan Pasar. Tahun 1977 saya berangkat lagi ke Amerika Serikat untuk mencari gelar PhD dalam bidang etnomusikologi. Di universitas? Nah, namanya Wesleyan University di Wesleyan Connecticut, University, itu di bagian timur. Saya berhadapan dengan New York. Dulu saya di barat berhadapan dengan Hollywood dan Los Angeles. Sekarang saya di New York berhadapan di Connecticut itu berhadapan dengan New York. Lain tantangannya seperti itu. Tapi ini untuk kepentingan PhD. Nah, pada waktu itu saya sudah punya 3 orang anak. Oh, udah 3. Iya, lebih berat sudah lagi. ada, lebih berat lagi. Tetapi sponsor itu karena komitmen mereka untuk memberikan pendidikan di bidang etnomusikologi, penelitian, penciptaan itu, ibu 3 anak dibawa oleh mereka ke sana. Berarti satu keluarga? Satu keluarga dibawa oleh di Connecticut. Wah, keren. Jadi Terus? begitu. Ya, jadi itu kan kewajiban bagi saya untuk studi sungguh-sungguh. Akhirnya 3 tahun sambil juga mengajar di Brown University, belajar dan mengadakan pegelaran-pegelaran di Washington DC, ya karena kita kan ingin menambah kehidupan juga. Benar. Saya memberikan ceramah-ceramah, memberikan demonstrasi, anak-anak bisa menari, ibu bisa menari. Jadi
laris manis juga di luar sekolah. Jadi ini bisa menambah kehidupan kita seperti itu. Jadi setelah 1980 saya pulang lagi, harus kewajiban pulang untuk menerapkan ilmu di sini. Saya kembali ke Asti Denpasar. Setahun setelah itu saya diangkat menjadi Ketua Akademi Seni Tari Indonesia di Denpasar. Jadi begitulah perjuangan ya, harus kembali, harus mengabdi, dan akhirnya saya diangkat menjadi Ketua Akademi Seni Tari Indonesia di Denpasar tahun 81, dan saya memimpin Asti Denpasar itu selama 8 tahun. Sesudah itu saya tingkatkan Asti Denpasar itu menjadi STSI Denpasar. Oh, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Di Denpasar. Jadi saya memimpin mereka selama 16 tahun. Tetapi yang paling unik Rio, jadi selama saya memimpin Asti Denpasar itu, saya mendapat kesempatan yang banyak sekali memimpin misi kesenian Bali ke luar negeri. Oke, begini dulu cerita sedikit, anak-anak itu juga tahu. Ketika saya masih di SMA di Konservatori Karawitan Indonesia itu kelas 3, saya sudah dikirim oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno satu misi kesenian Indonesia ke luar negeri. Di tahun 1964 saya menjadi anggota misi, menjadi penari Bali, bergabung bersama tarian Sumatera, tarian Jawa, tarian Sunda. Saya sudah menari, dikirim untuk mengadakan pementasan di Filipina. Oh, di Filipina. Pentasnya di mana? Di Istana Malacañang. Malakana. Oh, Istana Negara. Negara di hadapan Presiden Macapagal pada waktu itu. Nah, itu sekali. Nah, di tahun 65 dikirim lagi misi kesenian untuk diplomasi kebudayaan ke luar negeri oleh Presiden. Dikirimnya kemana? Ke Korea Utara. Tempatnya Presiden masih Kim Jong Il ya, punya bapak. Kim Il Sung. Kim Il Sung. Ya, Okay. Kim Il Sung. Cholima dan Kim Il Sung. Jadi dari Korea Utara itu. Lihat Pak, ketemu Pak. Oh, ketemu. Memang pentas untuk beliau itu. Ya. Ya, Prof. Bandem. Kita riset nih tentang pribadi dan perjalanan karir Prof. Bandem. Ada hal yang menarik. Ternyata kita temukan data tahun 1990 di New York Times, Bapak tuh masuk highlight berita, ya kan? Jopep of Bali. Oke, tahun 94 ya kan, dapat penghargaan dari UNESCO PBB tentang music and dance. Ya, betul. Cerita dong Pak, dua hal tersebut karena jarang loh orang Indonesia dapat spotlight di internasional, dunia internasional, apalagi musik, terus tari. Betul. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Betul, tahun 1990 itu pemerintah Indonesia menyelenggarakan KIAS namanya. KIAS itu pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat selama 2 tahun. Oke. Nah, saya terlibat di dalam penyusunan program di dalam Festival Indonesia di Amerika Serikat. Dan festival itu ada di mana-mana. Gitu, ada di Los Angeles, ada di New York, ada di Boston, dan lain-lainnya. Lalu saya salah seorang artistic director gitu. Jadi seorang artistic director, banyak kegiatan berhubungan dengan mereka. Jadi mereka menganggap saya sebagai the Jopep of Bali. Nah, Jopep itu adalah seorang tokoh teater, ya teater seni pertunjukan di New York yang mengangkat semua seni pertunjukan untuk tampil pentas secara profesional. Broadway. Itu, itu di Broadway. Yes, di Broadway. Nah, mereka menganggap saya salah seorang dari Indonesia yang melakukan tugas seperti itu, mengangkat profesionalisme di dalam kesenian seni Indonesia itu. Makanya dikasih kemudian ditulis headline, tentang Bapak headline The Jopep of Bali. Dan selama 2 tahun memang saya bolak-balik pergi ke Amerika Serikat melakukan tugas di KIAS ini. Luar biasa. Terus tahun 94 Pak, UNESCO gimana ceritanya tuh Pak? Hebat banget. Nah, ini UNESCO lain lagi. Jadi UNESCO ini kan karena mereka mengetahui saya itu bidangnya etnomusikologi. Iya, betul. Nah, etnomusikologi ini saya banyak melakukan penelitian musik Indonesia, tidak hanya Bali. Saya pergi ke Kalimantan Timur untuk studi musik Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, tentu saja Bali dan Jawa gitu. Jadi melihat karya-karya itu dan juga kiprah saya di dunia seni pergelaran, tidak saja tadi yang di Amerika Serikat, saya juga ikut di expo di Vancouver, expo di Sevilla, expo di Australia, hampir expo di mana-mana saya ikut di dalamnya. Jadi mereka melihat
pantaslah kira-kira orang ini Mendapat ya penghargaan. diusulkan untuk mendapatkan penghargaan International Music Council gitu. Jadi mungkin saya orang pertama dari Indonesia ya yang mungkin satu-satunya juga sampai Yang sekarang dapat sampai hari ini ya dari ya, UNESCO. yang mendapatkan International Music Nah, Council di UNESCO. Prof. Bandem, kalau ngelihat dari perjalanan sekolah, perjalanan pengalaman tadi, bermusik membawa profesi seorang penari, ya kan, ke tingkat profesional dan dia bisa hidup dari uang dari sana. Kan udah enak Pak di luar negeri. Ngapain repot-repot mau pulang ke Indonesia ngurusin kampus sampai akhirnya jadi rektor ISI Jogja. Hari itu panggilan apa seorang Prof. Bandem mau jadi rektor ISI Jogja? Iya, jadi kan ini kewajiban moral dan juga kewajiban sebagai seorang sarjana yang mendapat pendidikan di Amerika Serikat harus menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Amerika Serikat di bidang penelitian, di bidang penciptaan, bahkan di bidang kurikulum. Jadi kalau saya tidak pulang, kan tidak mungkin saya bisa menerapkan, mengabdikan, ya, memberikan motivasi kepada kampus-kampus di Indonesia ini untuk menjadikan berubah paradigma baru di dalam pendidikan tinggi kita gitu ya. Kita kan selalu tradisional sifatnya. Benar. Dan sekarang itu mendapatkan ilmu dari luar, barangkali kita harus sumbangkan. Itulah motivasi yang sebenarnya saya pulang. Tapi ya itulah kita harus punya kewajiban menyumbangkan sesuatu kepada bangsa dan negara. Karena pada waktu itu memang dibutuhkan pengembangan akademi, institut ya mendapatkan berbagai pengetahuan dari luar negeri. Ya. Itu yang mendorong saya pergi Jadi, seperti itu. Sahabat Seruput, untuk kalian nih, siapa tahu yang nonton yang hari ini memang lagi sekolah di luar negeri karena dapat beasiswa dari negara atau pemerintah kita Indonesia. Ingat, pulang, bangun bangsa kita, bangun negeri kita. Kenapa ilmu yang kita dapat dari luar negeri itu sangat dibutuhkan kalau kita mau Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Nah, Prof. Bandem, pengajar udah. Terus ngapain juga? Akhirnya ujungnya terjun ke dunia politik, jadi anggota MPR, utusan daerah ya hari itu ya. Hari ini kan udah nggak ada tuh, semua harus lewat partai politik. Lewat utusan daerah Bali, berapa periode tuh Pak? 3 ya Pak? Iya betul, 3 periode ya, ya betul. Menjadi anggota legislatif MPR. Betul. Apa Pak yang dicari Pak hari itu Pak? Ya, jadi yang dicari sih sesungguhnya tidak ada, tetapi kita bisa membawa misi daerah kita ke tingkat nasional. Kebetulan saya sebagai orang budayawan, mewakili budayawan Bali, dipilih sebagai anggota utusan daerah. Jadi ketika berada di cataran MPR di pusat, banyak gagasan-gagasan tentang pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan budaya kita itu kita bisa masukkan ke dalam pelita pada waktu itu. Karena kan ada GBHN. Ya. Di MPR itu di Rio ada 2 panitia ad hoc ya. Ada dua panitia ad hoc. Yang satu adalah panitia ad hoc yang dinamakan panitia ad hoc 2, itu urusan sosial politik, mengenai politik. Lalu yang satu lagi adalah mengenai GBHN. Nah, Garis besar haluan negara. Kebetulan saya pada waktu itu ya ada interest dalam bidang politik juga karena pernah memimpin GSNI apa dan sebagainya pada waktu jadi siswa gitu. Nah, saya didudukkan di panitia ad hoc 2 urusan politik. Dan saya pernah menjadi sekretarisnya. Ya, jadi ada panitia ad hoc 2 itu saya pernah menjadi sekretarisnya. Jadi banyak sekali misalnya rantap dan rantus MPR itu pada waktu itu ya yang diparap oleh Pak Bandem sendiri, seniman dari Bali. Luar biasa. Ini kan luar biasa. Ada TAP MPR mengenai pemilihan presiden, TAP MPR mengenai pemilu, TAP MPR mengenai pelantikan presiden dan sebagainya. Itu ada saya enjoy juga dan memperjuangkan kebudayaan di bidang GBHN itu bagaimana caranya. Pak Bandem, Prof. Bandem, hari ini dunia itu berubah sangat cepat. Semakin banyak sekarang justru modernisme ini membuat kadang yang saya lihat, entah saya benar atau salah bisa dikoreksi, membuat seni budaya itu mengikuti perubahan tersebut. Jadi sekarang orang yang saya lihat masih seneng nggak sih orang untuk belajar tari tradisional? Kalau kita ngomong hari ini kita di Bali, tari Bali, gamelan. Betul. Prof. Bandem melihatnya masa depan
seni Indonesia khususnya Bali dengan adanya pengaruh modernisme ya, itu gimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk teman-teman kita ya, anak-anak muda, bahwa sikap berkesenian sekarang sudah berubah dari zaman ke zaman ya. Ketika saya masih memimpin ASTI dan Pasar misalnya, begitu, sikap orang berkesenian di Indonesia bahkan di luar negeri juga ada yang disebut sebagai art for art. Art for art. Oke. Jadi menciptakan suatu seni yang adiluhung, yang bagus untuk kepentingan keluhuran bangsa. Jadi semuanya yang diciptakan adalah seni-seni istana, seni-seni yang adiluhung, ya, itu harus mutlak ada itu. Penciptaan yang sangat tinggi. Nah, tiba-tiba di tahun 1990-an berubah lagi sikap kita. Ada namanya art for market. Oke. Jadi orientasinya Bisnis. Di sininya, tapi banyak yang menentang. Mereka yang digolongkan dalam art for art itu menentang. Tidak cocok. Jangan penciptaan seni itu diorientasikan kepada pasar. Gitu. Jadi nanti bisa nilainya rendah seperti itu. Tapi kan zaman terus berubah. Kita membutuhkan juga dukungan dana untuk mencipta. Iya, betul. Nah, sekarang sikap kita sudah banyak berubah. Yang dinamakan art for stakeholder. Art for stakeholder. Oke. Jadi bahwa seni itu untuk semua golongan. Ada untuk penonton, untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk segala kalangan. Yang penting itu penciptaan itu bermutu, gitu. Jadi bermutu. Entah di mana nanti digunakan. Dipentaskan. Yang penting kontennya itu bermutu. Itu yang paling penting sekarang. Nah, terus anak-anak mudanya gimana Pak ngeliat sekarang? Misalkan, apakah akan lahir seorang Prof Bandem selanjutnya lagi atau gimana yang Pak lihat dengan pengaruh hari ini? Kalau sekarang di Bali masih memungkinkan karena kan kehidupan seni di Bali itu berdasarkan kehidupan di desa, itu tradisional. Nah, tapi nanti saya mau bicarakan nanti ini ketika kita sampai kepada tahapan kita berada di sekolah yang lain yang saya pimpin, yang saya berdirikan begitu. Nah, sekarang kan ini kita masih di ISI Yogyakarta dan di UGM, kita masih dalam tataran. Tapi konsep berkesenian sudah seperti itu. Pak Bandem, perjalanannya ISI Jogja, rektor, anggota MPR utusan daerah. Finally pensiun. Tapi tetap nggak berhenti berkarya. Akhirnya membangun sebuah sekolah Stikom Bali, membangun SMK Global. Betul. Jauh banget Pak, kirain harusnya kalau pensiun bangunnya sekolah yang berkaitan dengan seni budaya. Betul. Ya kan? Ya. Ini enggak, membangun sekolah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komputer. Betul. Apa Pak hari itu Pak? Cerita dong Pak, kok bisa seorang Prof Bandem bangun Stikom? Betul. Jadi begini, selama menjadi Ketua STSI dan Pasar dan Rektor ISI Yogyakarta, selama 10 tahun itu saya berada di kelompok yang dinamakan BPPN. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Itu langsung di bawah Presiden Soeharto pada waktu itu sampai Presiden Megawati. Nah, saya ditugaskan banyak sekali mengadakan studi banding ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina, lalu ke Korea dan ke Vietnam juga gitu. Nah, kebetulan setiap ada studi banding ke luar negeri, saya selalu diminta oleh orang-orang tua karena saya paling muda memimpin satu kelompok dan membuat satu paper mengenai virtual university. Nah, kan itu jadi kan bahasanya teknologi begitu. Nah, dengan pengalaman itu ketika saya masih menjadi rektor di ISI Yogyakarta tahun 2001 kami membentuk sebuah yayasan bersama 4 orang. Tidak hanya Prof Bandem sendiri. Tidak, bersama 4 orang. Satu dinamakan Pak Dadang Hermawan yang ada sekarang, Pak Rektor, kemudian ada Ide Bagus Dharma Diaksa dari Bali, lalu kemudian Satria Dharma dari Surabaya dan saya dari Bali. Berarti berlima Pak? Berempat. Berempat, Pengalaman itu kita berunding di tempat ini juga begitu. Di ruangan ini? Di ruangan ini juga membuat yayasan. Lalu yayasan itu bernama Yayasan Widya Dharma Santi. Lalu memfokuskan kegiatannya di bidang pendidikan IT. Kita kan semuanya orang pendidikan dengan pengalaman masing-masing itu. Kenapa di Bali kita tidak membuat satu pendidikan yang berbasis IT, teknologi,
lahirlah gagasan untuk membuat STIMIK Stikom Bali pada waktu itu. Oke. Itu tahun 2002 kita minta izin kepada Bapak Gubernur pada waktu itu, yang jadi gubernur adalah Bapak Dewa Brata, kita didukung, lalu kita minta izin kepada Dirjen Dikti, kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diberikanlah kita kesempatan untuk membuka STIMIK Stikom Bali yang sekarang menjadi ITB Stikom Bali, tetapi tidak boleh minta apa-apapun Hanya kepada pemerintah. dikasih pokoknya izin aja. Izin saja. Selama izin aja. Tidak Oke. boleh minta bantuan apa-apa, beasiswa tidak boleh, minta komputer tidak boleh, minta bangunan pun tidak boleh, harus secara mandiri begitu. Nah, kita usahakan juga secara mandiri, oleh karena kita di Bali pada waktu itu belum ada perguruan tinggi IT, dan ke depan kita melihat bahwa peran IT dalam kehidupan kita ini sangat potensial, sangat signifikan begitu. Artinya tahun 2002 Ya, betul. STIMIK Stikom berdiri, seorang Prof Banda melihat bahwa ke depan, ya kan, Ya. teknologi informasi, IT atau komputer itu akan memberi pengaruh besar Betul. dalam setiap esensi hidup masyarakat. Betul, kecerdasan seseorang di masa yang sekarang ini terutama, kita sudah ada buktinya. Repot nggak Pak hari itu? Kan tadi dibilang, cuman saya kasih izin aja ya. Bangun infrastruktur, sediain komputer untuk semuanya. Hari itu Betul. ceritanya gimana Pak? Sangat repot sekali. Kita membutuhkan modal, kan? Heeh. Artinya untuk membuat 2 program studi saja, yayasan ini harus memiliki 1 M. Hari itu Pak? Ya, Hari itu harus 1 M. tunjukkan kepada pemerintah Oke. bahwa kita memiliki dana 1 1 M untuk miliar. membuat program studi. Belum mengenai gedungnya, belum mengenai gaji Itu dosennya. baru modal awal bangun Stikom udah diminta tunjukin 1 M duit. 1 M. Hari Ya, itu, oke. 2 program studi. Ya, kita berusaha pinjam meminjam, ada kepercayaan dari bank, kita menyewa gedung. Nah, dan akhirnya suatu saat kita setelah mahasiswanya makin banyak, karena pada waktu yang pertama itu kan mahasiswanya 40 orang. Tahun pertamanya 40. Orang. Sekarang Testing udah the market. ribuan Pak. Ya, sekarang sudah cukup banyak. Bahkan tahun ini kita pelamarnya 1.500, yang diterima baru 1.100. Di masa pandemi, Pada pandemi ini. yang daftar 1.500, Diterima 1.100. Oh, luar biasa. Kemudian mereka masih melakukan testing sampai bulan Oktober yang akan datang ini, memungkinkan menerima masih lagi 200 orang seperti itu. Jadi, nah, kenapa demikian? Oleh karena sekarang kan kita sudah menghadapi masa yang dinamakan revolusi industri 4.0. 4.0. Nah, kan ini pas sekali ketika pandemi menyerang kita, Stikom sudah sangat siap untuk melakukan pembelajaran dengan online, daring online. Yes. Gitu ya. Memang dari dulu kita sudah siapkan untuk itu. Makanya zaman pandemi ini kita dari awal sudah tidak ada masalah seperti itu. Gitu. yang menarik hebatnya gini Pak, saya seorang banker, Ya. saya bankir, saya melihatnya begini, perjalanan Stikom. Stikom juga punya membangun yang namanya SMK Global. Betul. Artinya ada sebuah kesinambungan jembatan, tidak hanya mengandalkan dari SMA atau SMK di luar, tetapi sudah mengembangkan dari SMK miliknya sendiri. Betul. Kok kepikiran Pak bikin SMK Global Pak akhirnya Betul. Pak? Jadi begini, jadi kita kan melihat trennya sudah makin bagus. Setiap tahun kita menerima mahasiswa makin banyak, gitu. Nah, lalu kemudian tantangan akan makin banyak. Kenapa kita tidak juga menyiapkan sekolah menengah TI global itu, yang kemudian ya di antara mereka mungkin 50% bisa ditampung di Stikom Bali. Kan karena mereka juga ingin ke Jawa, ke Jogja, atau ke Isi Denpasar. Nah, pada tahun 2006 itu, ya setelah 4 tahun ada STIMIK Stikom Bali, kita membangun SMK TI Bali Global. Jadi SMK yang khusus di bidang TI, gitu kita buat itu. Dan tidak satu kita punya 7 sekarang Di bawah yayasan di bawah Yayasan Widya Dharma Santi ini. Stikom, SMK Global, apalagi Pak? Oh, kalau itu kita punya universitas 4. Oh 4. Satu Oke. Stikom Bali, Stikom Bali. ada yang di Renon, ada yang di Jembaran. Ya. Kita memiliki STTB, STTB. Sekolah Tinggi Teknologi di Bandung, kita punya itu. Dan itu besar. Oke. Ya, sekarang kita mahasiswanya sudah 3.000-an, juga hampir 4.000 di Bandung. Jadi kita bersaing dengan ITB, dengan Parahyangan. Jadi kita mendapatkan kesempatan juga bersaing untuk itu. Terus di mana lagi Pak? Nah, kita punya Polteknas. Polteknas di Jalan Pandu di sini. Oke, Polteknas. Nah, lalu setelah itu baru kita memiliki SMK TI Bale Global yang di Kelungkung 1.
di Karangasem satu, di Jalan Citarum satu, di Badung satu, di Mangunpuro di Badung satu, di Jimbaran ada satu, di Ponorogo ada satu, gitu, di Abian Semal juga ada satu. Nah, Jadi ini kan menyiapkan siswa untuk kemudian mereka bisa masuk ke ITB Stikom Bali yang sekarang ini. itu yang saya bilang kalau ilmu marketing itu Pak Prof Bandem nanti membuat funneling. Funneling itu istilahnya dimasukin nih dulu semua ya kan ke dalam sekolah-sekolah SMK tersebut, tapi ujungnya akhirnya larinya tetap ya kan ke Stikom Bali atau yang di Bandung. Bandung, ya itu pasti sudah begitu. Nah, strategi itu juga keren. Tapi gini, unsur budaya, ya kan? Seorang Prof Bandem dalam seluruh hari ini universitas atau sekolah tinggi tersebut ada pengaruh yang diberikan nggak terkait budaya, terkait yang berhubungan dengan pendidikan yang ada di Stikom? Betul. Jadi kita bicara sekarang mengenai karakter bangsa. Okay. Ya, karakter bangsa. Berat nih sahabat berat seruput. ini berat. Karakter bangsa kita ini pasti saja yang pertama kecerdasan intelektual itu penting. Iya. Jadi mereka memahami kecerdasan ya teknologi ya di Stikom itu ya teknologi yang dinamakan cloud computing, Internet of Things, big data. Anda kan sudah tahu ini semuanya semua berkaitan dengan digital. Itu kecerdasan seseorang yang dilatih dididik di Stikom Bali. Nah yang kedua mereka kan harus memiliki kecerdasan dalam bidang moral juga. Oke. Moral. Jadi mereka juga diajarkan agama, diajarkan Pancasila gitu ya. Semua diajarkan supaya mereka memiliki tata krama yang bagus juga. Walaupun teknologinya maju, kalau tata kramanya tidak bisa menjadi orang yang rusak. Okay. Ya susah. Bisa susah. Itu, ya susah. Nah itu dua. Yang ketiga tidak boleh bahwa kecerdasan bangsa itu harus juga karakter bangsa itu harus juga memiliki kecerdasan estetika, seni. Nah, di Stikom ini satu-satunya perguruan tinggi IT ya umum IT ini yang memberikan pelajaran tari, gamelan, seni suara wajib. Tidak hanya untuk kegiatan kemahasiswaan. Itu SKS-nya wajib tuh. Wajib SKS-nya. Tidak hanya itu ya, tapi ini wajib diambil. Siapapun yang masuk di STIMIK Stikom Bali atau ITB itu harus mengambil mata kuliah tari, karawitan atau seni suara. Karena ini adalah membina keindahan estetika keindahan itu. Jadi kalau itu kita bisa gabungkan, kita positif yakin ya bahwa karakter bangsa kita itu mengarah kepada tiga hal itu. Oke. Begitu. Pak Bandem, kita mau tutup. Sebelum kita tutup, tiga kata nih. Karena ini pasti penutupnya acara Ngopi Seru bersama Rio Kristen itu 3 kata dari seorang Prof Bandem. Kalau mau menjadi seorang, khususnya untuk generasi muda, generasi milenial, kalau mau untuk tadi tuh memiliki 3 hal tadi, kecerdasan, kemudian estetika, kemudian satu lagi tadi yang berkaitan dengan moral ya. Yang harus dilakukan apa Pak? 3 kata Pak. Yang harus dilakukan atau harus dimiliki? Yang harus dimiliki tentu saja yang pertama itu adalah integritas pribadi yang kuat. Satu integritas. Integritas pribadi yang kuat. Berarti kalau sudah integritas itu kan komitmen, disiplin, passion ya. Nah, kemudian yang jelas visi dan misi jelas. Berarti pertama integritas, kedua punya visi dan misi yang jelas. Ya, gitu. Lalu komitmennya keras ya untuk memajukan apapun yang kita lakukan. 3 tuh ya. 3 ya Pak ya? Ya, betul. Okay. Integritas, komitmen, visi yang jelas. Yes, Oke. Ya, terima kasih Pak Bandem, Prof Bandem hari ini udah mau jadi bintang tamu di acara Ngopi Seru. Dari kami tim mendoakan semoga Bapak sehat terus, berkarya untuk Bali bersama Ibu, yang akan mengembangkan seni budaya ke depannya untuk masa depan bangsa Indonesia. Pak, kita tutup Pak dengan tos ngopi Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini saya sudah kita tos ngopi diundang Pak untuk ya, mengisi acara ini, ngopi dulu. Dan kita bisa tutup dengan Rama Santi. Boleh? Ya. Om Santi, 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 Om. Ya, demikian hari ini acara Ngopi Seru bersama bintang tamu Profesor Imade Bandem. Semoga banyak manfaat, insight yang teman-teman sahabat seruput dapat untuk membuat kehidupan teman-teman ke depannya menjadi lebih baik. Sampai jumpa di episode Ngopi Seru selanjutnya bersama bintang tamu yang gak kalah keren dari hari ini. Sampai jumpa.